Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa SH dari kelas Manajemen D Angkatan 2019 pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Nah, pada permintaan sendiri ada dua jenis. Yang pertama, permintaan bebas atau independent demand, yang merupakan permintaan terhadap material suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material untuk produksi akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand, yang merupakan permintaan terhadap material suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Peramalan permintaan sendiri merupakan suatu produk pada suatu perusahaan di mana sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan. Adapun faktor-faktor lingkungan tersebut akan mempengaruhi peramalan, diantaranya yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Dan yang kedelapan, inovasi teknologi. Selanjutnya, mengenai metode peramalan permintaan. Banyak jenis metode peramalan permintaan yang tersedia untuk digunakan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana memahami karakteristik suatu metode peramalan agar cocok untuk diterapkan pada kasus yang diteliti berdasarkan data-data yang telah terjadi sebelumnya. Secara umum, metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, saya akan menjelaskan metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif merupakan metode peramalan yang berkaitan dengan hitungan atau matematis. Pada metode ini terbagi atas dua. Yang pertama, time series. Time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahunan. Dalam metode time series, ada beberapa teknik yang bisa digunakan tergantung pada pola permintaan. Selanjutnya, yang kedua, metode kasual atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Untuk menghitung atau meramalnya dapat menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output, atau metode ekonometri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode peramalan secara kualitatif. Pada metode peramalan secara kualitatif menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Adapun teknik metode peramalan kualitatif di sini yang pertama dengan melakukan survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei pasar dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua dengan opini eksekutif, di mana dengan metode ini caranya meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan. Kemudian hasilnya digabungkan dengan model statistik
Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing, yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi peramalan permintaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya aku diperhatikan.